Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari materi bisnis plan kemarin. Jika kemarin kita berbicara tentang memunculkan ide bisnis, maka hari ini kita akan bicara tentang analisis pasar dan juga pesaing. Nah, apa maksudnya? Jadi, sebagai pembukaan begini ya, kalau kita sudah punya ide atau rancangan atau gambaran tentang sebuah bisnis, mau membuat suatu produk yang saya maksud itu bisa barang atau jasa, maka kita harus melakukan perkiraan produk itu akan diterima oleh pasar atau tidak. Itu yang kita sebut analisis pasar. Jadi, yang disebut dengan analisis pasar adalah bagaimana kira-kira reaksi pasar terhadap produk yang akan kita jual. Bagaimana kita bisa melakukan analisis itu? Nanti ada langkah-langkahnya. Tapi yang jelas, analisis pasar ini penting untuk kita lakukan supaya kita tidak banyak trial error atau tidak sekedar melempar produk ke pasaran, tetapi produk yang kita lempar itu sudah sesuai dengan perhitungan. Saya ulas sedikit materi yang kemarin ya, bahwa kita mulai dari pencarian ide. Setelah muncul ide, kemudian kita mulai menjabarkan dalam bentuk gambaran, lalu sudah mulai mencoba untuk mengadaptasi antara ide kita itu dengan calon konsumen kita yang disebut dengan merumuskan pangsa pasar. Nah, setelah itu kita lakukan, kemudian langkah berikutnya kan sudah ada nih gambaran usaha yang jelas. Nah, dari gambaran usaha yang jelas ini kita lakukan sekali lagi analisis pasar untuk mensurvei produk kita. Oke. Berikutnya, tadi ya, analisis pasar itu tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana kira-kira reaksi pasar terhadap produk yang akan kita jual. Selain itu, juga bagaimana kira-kira persaingan yang terjadi jika produk ini diluncurkan. Misalnya begini, yang akan kita luncurkan, kalau contoh dari kasus kemarin adalah mie hijau daun singkong. Kira-kira masyarakat suka nggak ya? Atau masyarakat nolak nggak ya? Konsumen kita kira-kira berminat nggak ya? Kita kan akan melakukan bayangan-bayangan atau survei-survei itu gitu ya. Kemudian apa yang kira-kira terjadi, persaingan seperti apa yang terjadi jika produk ini diluncurkan? Yang perlu kita ingat bahwa setiap produk yang laku keras di pasaran itu akan berbanding lurus dengan munculnya persaingan di pasaran. Nah, kita sekarang bisa lihat lah ya, kalau teman-teman cermati di YouTube, ini hal simpel tentang kuliner. Tentang kuliner aja. Jadi resep ayam KFC rumahan. Resep misalnya cream cheese rumahan. Resep Pizza Hut ala rumahan. Itu dari segi kuliner. Artinya apa? Setiap produk yang diterima di pasar dengan sangat baik, maka akan berbanding lurus dengan munculnya persaingan di pasaran. Jangankan kuliner, baru-baru ini saya juga nonton YouTube yang bagaimana menyiapkan video pembelajaran seperti Ruang Guru. Nah, pada Ruang Guru teman-teman tahu ya, itu merupakan platform pembelajaran secara online. Itu pun muncul istilahnya persaingan-persaingan seperti itu. Nah, artinya yang perlu kita sadari adalah produk yang diterima dengan baik oleh pasar, maka juga akan berbanding lurus dengan munculnya persaingan. Well, apakah analisis pasar itu berarti kita pesimis? Bukan. Analisis pasar itu bukan berarti kita pesimis, tetapi kita sedang mencoba untuk memetakan strategi. Oke, bagaimana cara membaca peluang pasar? Jadi, analisis pasar yang kita lakukan itu identik dengan bagaimana kita membaca peluang pasar dari produk yang akan kita luncurkan. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah survei minat beli. Jadi, kita cari tahu dulu atau kita amati dulu produk-produk sejenis di pasaran seperti apa.
mie hijau daun singkong. Berarti apa yang kira-kira sejenis dengan itu? Oh, mie daun katuk atau mie wortel atau mie apa? Mie yang berbau produk yang memiliki tagline kesehatan. Hal-hal yang berbau makanan sehat. Kira-kira bagaimana minat beli masyarakat? Apakah tinggi atau tidak? Kemudian, kalau memang bisa, kita boleh mendapatkan pendapat atau opini sales yang menjual itu. Kalau misalnya nggak ketemu sama sales, ketemu sama reseller boleh. Atau tanya-tanya ke warungnya. Kalau mie kayak gitu tuh dijual laku nggak sih? Gitu. Langkah berikutnya, kalau bisa nih, ketemu dengan para ahli untuk mendapatkan opininya, pendapat opini para ahli. Ya, karena produk yang akan dijual itu berupa makanan, maka penting juga untuk kita konsultasi atau mendapatkan opini atau pendapat dari para ahli. Setelah itu, kita bicara langkah berikutnya, maksud saya setelah survei minat beli, pendapat atau opini salesman, berikutnya adalah dan kemudian dilanjut dengan pendapat atau opini para ahli, berikutnya adalah analisis penjualan secara historis. Jadi ini kita melihat produk lain seperti apa. Apakah langsung booming atau membutuhkan atau memang diterima oleh pasar itu dengan pelan-pelan, itu seperti apa gitu. Kemudian terakhir tes pasar, berarti kita sudah harus mulai membuat satu produk yang dipasarkan, belum sampai dipasarkan sih, setidaknya dicicipi oleh orang-orang terdekat gitu ya, oleh orang-orang yang bisa tahulah rasanya seperti apa, atau orang-orang yang cukup mewakili calon pangsa pasar kita gitu. Ya, langkah dalam membaca peluang pasar ini saya adaptasi dari bukunya Pramudiana dan kawan-kawan. Nah, setelah tadi analisis pasar, berikutnya adalah analisis pesaing. Kenapa? Ya, karena selain kita bertarung di pasar untuk mendapatkan konsumen, maka dan bukan bertarung di pasar untuk mendapatkan konsumen saja, tapi kita berupaya meraih hati konsumen, dan itu berarti otomatis kita akan bertarung dalam persaingan di pasaran. Jadi, kita identifikasi dulu pesaing kita akan seperti apa. Ya, analisis pesaing dimulai dari mengidentifikasi pesaing. Seberapa jauh sih manfaat yang dirasakan oleh pelanggan? Seberapa besar komitmen kita terhadap produk itu, gitu ya. Kalau ini adalah produk mie sehat, seberapa besar komitmen kita? Nah, lalu bagaimana dengan kondisi pesaing-pesaing kita? Apakah kurang lebih sama atau mereka juga punya kekuatan lain yang kita tidak bisa mengambil itu? Identifikasi dulu. Sekali lagi, ini bukan langkah menuju pesimis, ini langkah untuk memetakan strategi. Berikutnya adalah identifikasi strategi pesaing. Nah, Kotler mengatakan ada 4 kelompok besar usaha. Yang pertama adalah usaha dengan market leader. Misalnya, perusahaan dengan posisi market leader ini akan diikuti perusahaan yang lain. Jadi, perusahaan yang lain itu seperti follower gitu ya. Kemudian yang kedua adalah posisi market challenger, yaitu perusahaan dengan posisi kedua dan berkeinginan kuat untuk menjadi leader. Jadi posisi market challenger ini di bawahnya market leader. Kemudian yang ketiga itu ada market follower, itu perusahaan yang tidak memiliki pangsa pasar besar. Yang terakhir ini adalah market nicher, yaitu perusahaan yang masuk ke celah-celah pasar yang sering dilewatkan. Nah, pertanyaannya adalah dalam identifikasi strategi atau pesaing ini, posisi kita ada di mana? Apakah mungkin kita kalau leader banget belum, tapi bisa jadi iya kalau misalnya produk kita benar-benar belum pernah ada dan termasuk produk yang unggul, bisa jadi kita market leader. Nah, kalau kita posisinya di market leader, siap-siap nih untuk diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Atau produk yang akan kita luncurkan itu belum banyak di pasaran dan kita termasuk orang kedua yang menciptakan produk itu. Yang kita sebut dengan posisi kita ada di market challenger. Gitu. Atau posisi kita sebenarnya adalah pangsa pasarnya kemungkinan nggak besar karena produk kita tuh sudah sering banyak ada di pasaran. Jadi kita posisinya market follower.
Yang perlu dilakukan, yang perlu diingat adalah seperti kemarin ya, sekalipun banyak pangsa pasar yang lain, kita harus punya pembeda. Kemudian, atau jangan-jangan kita adalah perusahaan yang masuk ke celah-celah pasar yang sering dilewatkan. Jadi, pangsa pasar itu sudah terpetakan, tapi ada ceruk-ceruk atau celah pasar yang belum ada konsumen yang menjangkaunya. Misalnya, kan ada produk untuk PAUD, ada anak TK, ada SD kelas SD lah ya, SD, SMP, SMA ada. Kita mungkin bisa mengambil celah pasar yang lain, misalnya lebih spesifik, ini produk untuk anak SD kelas 3 ke bawah. Nah, apapun itu produknya. Misalnya seperti itu. Oke, setelah kita lakukan identifikasi strategi pesaing, berikutnya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Bagaimana posisi pesaing-pesaing yang akan menjadi saingan kita atau yang mungkin timbul setelah kita nanti terjun juga dalam bisnis? Coba analisis kekuatan dan kelemahannya. Posisinya seperti apa? Dan terakhir adalah menentukan pesaing yang akan menjadi lawan. Karena persaingan itu sangat banyak, maka kita bisa memetakan nih, siapa sih sebenarnya pesaing terberat kita. Ini sebenarnya berlaku kalau produk kita adalah produk-produk follower. Ya, akan berbeda kalau produk kita adalah produk yang leader gitu. Nah, kalau tadi dulu ya di materi sebelumnya ya, materi sebelumnya kan dilakukan analisis SWOT untuk memetakan atau untuk memberikan gambaran yang jelas tentang produk itu berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan juga kesempatan yang kita miliki. Berikutnya yang kali ini adalah kita lakukan analisis SWOT tentang produknya. Kalau dulu kan tentang bagaimana kita sebelum memulai usaha, kalau ini tentang produknya. Produknya seperti apa? Kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, kemudian kesempatannya seperti apa, dan ancamannya bagaimana. Oke. Seluruh dokumen tentang analisis pasar itu nanti juga akan kita tuangkan dalam rencana bisnis. Nah, pada bagian apa? Pada bagian analisis pasar. Nih ya, analisis pasar itu kita cantumkan di tempat yang kedua. Nah, ini. Oke. Isinya di analisis pasar dan pesaing ini adalah bagaimana penerimaan pasar dan persaingan yang akan muncul, yang semuanya diwujudkan dalam analisis SWOT. Nah, jadi teman-teman itu cukup membuat bagaimana ini kekuatan, kelemahan, kemudian peluang atau kesempatan dan juga ancaman. Setelah itu di bawahnya teman-teman bisa menuliskan paragraf penjelasan tentang analisis SWOT ini. Oke, gitu materi tentang analisis pasar dan pesaing. Kalau masih ada yang belum jelas atau ada yang menimbulkan kegelisahan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.